Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak pakai yang kecil ya, lebih kecil. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'd. Wa bi sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah Ibu Bapak, malam hari ini malam 17 Ramadan 1446 Hijriah. Andainya malam ini adalah malam yang begitu bersejarah, malam yang begitu monumental, malam yang begitu istimewa kalau kata orang, atau istimewa bagi umat Islam, yaitu malam Nuzulul Quran. Makanya saya mau izin Pak Nur dan rekan-rekan ceramahnya agak panjang dikit. Dari yang biasa 10 menit mungkin setengah jam sampai jam 8 ya. Ibu bapak, para hadirin yang berbahagia, selama setengah jam ke depan ini benar-benar kita akan menyambut satu malam yang diberikan nama Nuzul Quran ini. Makanya saya mohon izin untuk saya muat di channel YouTube saya ceramah ini. Nanti saya kasih channel YouTube-nya habis ini, insya Allah, biar nanti bisa ditonton. Ibu bapak, para hadirin yang mulia, sebagaimana yang saya sampaikan semalam, ya, kita tidak boleh menyambut malam Nuzul Quran ini dengan biasa-biasa saja. Nyatanya mayoritas dari kita masih menyambut malam Nuzul Quran ini dengan biasa-biasa saja. Kok bisa? Karena menganggap bulan Ramadan ini bulan biasa-biasa saja. Padahal Allah Ta'ala mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 115, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wal bayinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti nyata petunjuk bagi seluruh umat manusia dan sebagai pembeda dari kitab suci yang lain. Apa wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW? Iqra, yang tadi kita baca sama-sama rakaat pertama saat Isya tadi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Malaikat Jibril menyampaikan ini 3 kali kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. 3 kali. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ma'ana biqari. Saya tak pandai baca, saya tidak bisa baca. Sampai 3 kali. Iqra. Ma'ana biqari. Sampai 3 kali kata Nabi Muhammad SAW. Baru kali yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Pertanyaan kita, sudahkah kita baca Al-Quran kah belum? Dalam artian Iqra, bukan melafazkan. Adapun tema malam Nuzul Quran malam ini adalah menuju Indonesia Qurani. Indonesia Qurani untuk Indonesia Emas 2045. Tahun lalu perayaan Nuzul Quran di Polsek Pesanggrahan temanya adalah Al-Quran Motherboard Kehidupan. Ada singgungannya dengan ini. Kalau tahun ini temanya Indonesia Qurani menuju Indonesia Emas 2045. Kenapa Indonesia Qurani? Kita umat Islam pegangannya adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran ini kitab suci paling paripurna di antara kitab-kitab yang lain. Al-Quran ini adalah kitab suci penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran ini adalah kitab suci yang menegaskan perkataan para nabi yang diutus oleh Allah, menegaskan perkataan para rasul yang diutus oleh Allah.
Ditegaskan semua di dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan Nabiullah Musa alaihissalam dalam Torah ditegaskan lagi di dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan Nabi David atau Nabi Daud di dalam kitab Zabur ditegaskan lagi dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihissalam dikatakan juga dalam Al-Quran. Apalagi yang diajarkan langsung oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW ditegaskan juga di dalam Al-Quran. Oleh karena itu ibu bapak, rugi rasanya kalau Ramadan ini, terutama malam nuzul Quran ini, kita sambut dengan biasa-biasa saja. Nuzul Quran ini harus kita sambut dengan luar biasa. Harus kita sambut dengan gegap gempita, dengan meriah, dengan penuh semarak harusnya. Karena Al-Quran ini punya keistimewaan tersendiri bagi yang membacanya. Ya Pak, iya Pak. Ya Pak, iya Pak. Bapak-bapaknya Pak, bapak-bapaknya aja, ibu-ibunya nggak usah. Soalnya bapak-bapaknya lemes, temen-temen begini aja. Jangan lemes-lemes Pak. Walaupun mau nuzul Quran tapi tetap harus semangat Pak kita Pak. Ya Pak ya. Jadi ibu bapak ya, tadi sebelum saya bikin ini saya spill bagaimana kita membangun insan yang Qurani. Insan Qurani terbentuk dari kita yang menyukai Al-Quran. Pertanyaan saya, emang kita sudah suka dengan Al-Quran apa belum? Jawab sendiri nanti. Apakah kita sudah menikmati Al-Quran apa belum? Apakah kita sudah mencintai Al-Quran apa belum? Kalau kita suka dengan Al-Quran, mudah untuk kita untuk menuju insan Qurani. Mudah untuk kita menjadi pribadi yang Qurani. Mudah bagi kita untuk membangun lisan yang Qurani, membangun pikiran yang Qurani, membangun perasaan yang Qurani, bahkan membangun keluarga yang Qurani. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah bapak-bapaknya lemes, bu, ibu-ibunya doang yang rame. Bapak-bapak harus jangan kalah semangat Pak dengan ibu-ibunya Pak. Ibu-ibunya menang masa tapi semangatnya masih membara. Bapak-bapaknya walaupun masanya dikit tapi kualitasnya jangan kalah sama ibu-ibu Pak. Semangatnya Pak. Wajib itu. Apalagi ini malam nuzul Quran. Sabar, masih ada berapa menit lagi sampai jam 8 insya Allah. Ibu bapak ya, ketika kita membangun keluarga Qurani dimulai dari kepala keluarganya. Kalau kepala keluarganya berhasil membangun keluarga Qurani, insya Allah istri dan anak juga akan menjadi istri yang Qurani, juga akan menjadi anak yang Qurani. Dimulai dari suka dulu dengan Al-Quran. Dimulai dengan kita suka dengan Al-Quran, pasti mudah kita menikmati bacaan Al-Quran itu. Ya Pak, iya Bu. Nah, pintar bapak-bapaknya nyaut. Pintar bapak-bapaknya nyaut. Jangan lemes-lemes Pak, jangan sampai tidur. Kalau tidur nanti batal wudunya. Para hadirin yang mulia, ya. Bagaimana pola asuh Qurani itu? Pola asuh Quran itu, ingat aja apa yang difirmankan oleh Allah dalam salah satu ayat surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah ciptakan umat ini sebagai umat yang wasata. Wasata kadang diartikan moderat, tapi kalau saya lebih senang menyebutnya proporsional. Umat Islam ini umat yang diajarkan oleh Allah proporsional, tidak berkekurangan tapi tidak juga berlebih-lebihan. Ya, ketika sudah selesai dari tempat kerja, contoh bapaknya bos di perusahaan, misal, atau bapaknya pejabat tinggi di lembaga negara atau badan negara atau kementerian, misalkan, ya. Sampai rumah sudah tanggalkan itu. Sampai rumah jadilah seorang ayah, jadilah seorang papa, jadilah seorang abi yang seutuhnya. Jangan bawa pekerjaan itu ke rumah sehingga memperlakukan anak istri dan orang di rumah seperti anak buah. Itu tidak boleh. Atau ibunya yang kebetulan pejabat tinggi negara, high rank government official bahasa Inggris ya, di lembaga pemerintahan misal.
Begitu sudah sampai di rumah, jangan jadi bos juga kepada anak maupun kepada orang di rumah. Tapi jadilah ibu, mama, umi, bunda yang seutuhnya. Jangan bawa itu ke rumah. Kalau bapaknya seorang hakim atau jaksa di pengadilan, jangan bawa justifikasi hakim itu ke rumah. Jadilah bapak yang sejati, jadilah abi yang sejati. Ibunya misalkan berkarir sebagai apa? Sebagai polisi misalkan. Cukup di kantor polisi saja, cukup ketika berseragam abu-abu saja. Begitu sampai di rumah sudah pakai daster lagi, sudah pakai mukena lagi. Jadilah umi yang sejati, jadilah ibu yang sejati. Itu pola asuh yang Qur'ani. Itu yang menjadi PR buat kita sekarang. Insya Allah ibu bapak, kalau kita menerapkan pola asuh Qur'ani Pak, Bu, yang namanya KDRT turun. Amin. Amin. Aminnya ikhlas apa kagak ini? Aminnya ikhlas apa kagak, terserah. Makanya ibu bapak, kalau kita dimulai dari rumah yang Qur'ani, Baitil Qur'ani, lama-lama Indonesia akan menjadi biladil Qur'ani, negara Qur'ani. Betul apa betul Pak? Betul. Nah, iya dong. Segala sesuatu dibangun pasti dari rumah. Ibunya Qur'ani, al-ummu madrasatul ula, anaknya pun juga pasti akan jadi anaknya Qur'ani. Ya Pak, ya Bu. Pintar bapak-bapaknya ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan begini terus Pak sampai akhir bulan. Jangan lemas, tapi jangan sampai tidur nanti mobilnya batal. Ibu bapak para hadirin yang mulia, kalau kita menerapkan hidup dengan tujuan akhir hidup adalah al-hayatu ma'al Qur'an, hidup bersama dengan lemes lagi bapak-bapaknya, hidup bersama dengan Al-Quran, al-hayatu ma'al Quran. Bagaimana cara kita hidup bersama dengan Al-Quran? Satu, Al-Quran itu jangan hanya sekedar jadi pajangan. Dua, Al-Quran jangan hanya jadi sekedar bacaan. Mayoritas dari kita masih menjadikan Al-Quran ini hanya sebagai sebuah bacaan. Hanya masih sekedar menganggap Al-Quran bacaan biasa. Tak jauh dengan sosmed, tak jauh dengan koran. Walaupun sekarang orang jarang baca koran maaf. Tak jauh beda dengan koran, tak jauh beda dengan artikel Wikipedia, tak jauh beda dengan artikel berita online, tak jauh beda dengan majalah. Orang baca Al-Quran itu masih hanya sekedar bacaan biasa. Padahal di dalam 6.000 lebih ayat Al-Quran ini berisi tuntunan. Kalau kita pakai pengertiannya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, Al-Quran itu 6.666 ayat kandungannya. Maka 6.666 ayat Al-Quran menurut Syekh Nawawi, hitungannya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, ulama besar asal Banten yang pernah jadi imam besar di Masjidil Haram abad sekian lama yang lalu. Ya, ngomong ada orang Banten nggak di sini, Bapak Ibu? Ada? Oh ada satu, alhamdulillah orang Banten. Bantennya mana, Neng? Pandeglang, oh, alhamdulillah, masya Allah. Ya itu Banten itu menghasil, nah itu ada orang Banten tuh. Mudah-mudahan tuh dapat karomah dari Syekh Nawawi Al-Bantani tuh, keluarganya. Indonesia ini ulama yang besarnya buahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, imam besar Masjidil Haram orang Minang. Belum lagi pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persis Haji Umar Said Cokroaminoto, banyak lagi ulama besar kita. Pendiri Masyumi Ki Bagus Hadi Kusumo, banyak ulama-ulama besar kita. Kembali ke tema, ya, kembali ke tema walaupun ngalir. Jadi ibu bapak, jangan hanya jadikan Al-Quran itu sebagai sebuah bacaan. Di balik 6.666 ayat Al-Quran menurut penghitungan Syekh Nawawi Al-Bantani, walaupun itu kandungannya,
Al-Quran ini isinya adalah tuntunan. Tuntunan. Ketika ada orang membacakan Al-Quran, jangan hanya sekedar didengar, dikaji. Dikaji. Syukur-syukur, mohon maaf, kalau kita setel radio yang nyetel Quran, atau kita setel TV Mekah, Al-Quranul Karim 24 jam non-stop, ketemu ayat Al-Quran yang lagi dibaca sama qori, biasanya langganan almarhum qori Zaki Dagestani, Misyari Rashid Al-Afasi, Imam Masjidil Haram, Syekh Sudais, Syekh Mahir, Syekh Ayyub rahimahullah, mantan Imam Masjid Nabawi, Syekh Hudayfi, Imam Besar Masjid Nabawi. Kita baca, kita buka. Syukur-syukur kita buka Al-Quran yang ada terjemahannya. Jadi kita bisa belajar juga ayat itu artinya apa, ya kan Pak? Ya. Iya. Jadi kita bisa belajar ayat Al-Quran ini maksudnya apa. Tapi nggak bisa kita artikan Al-Quran secara letterlek. Makanya banyak tafsir. Banyak apa Bu? Tafsir. Sering kita kaji tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir mana banyak. Indonesia punya 2 tafsir agung, tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Azhar, karya Buya Hamka rahimahullah. Kalau tafsir Al-Misbah karya siapa, ada yang tahu? Quraisy Shihab. Ada 2 tafsir agung dari Indonesia, tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab. Dua-duanya menjelaskan Al-Quran 6 ribuan lebih itu. Belum lagi pegangannya orang Muhammadiyah, Tafsirul Manar karya Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Rashid Ridho dari Mesir. Itu pun juga menjelaskan 6 ribuan lebih ayat Al-Quran itu. Ya, menjelaskan banyak sekali ayat Al-Quran itu. Tujuannya adalah untuk menjelaskan nih ayat maksudnya apa. Contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apakah ada tafsir? Ada, banyak. Sekedar Al-Fatihah saja ada tafsirnya. Betul Pak? Betul. Oh ibu ya, kalau ngomongin tafsir gak semangat ibu-ibunya ya. Bu, kalau ngaji tafsir yang semangat Bu ya. Kadang-kadang ngaji tafsir itu diperlukan untuk memahami ini ayat Al-Quran maksudnya apa. Contoh sekadar aja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada tafsirnya. Apa tafsir yang pakai? Jangan berharap sama orang, karena orang cuma bisa ngasih PHP. Apa itu PHP? Pemberi harapan. Nah, itulah dia. Sebaik-baiknya tempat bergantung hanya kepada Allah. Sebaik-baiknya tempat berharap hanya kepada Allah. Ya Pak ya Bu. Bapak-bapak yang ikut bagus, semangat. Mudah-mudahan semangat terus. Oleh karena itu Ibu Bapak ya, Al-Quran itu jangan hanya sekedar dijadikan bacaan biasa. Di dalam Al-Quran banyak tuntunannya. Bu, Pak, di dalam Al-Quran juga banyak kisah. Ada sejarah para nabi. Walaupun Al-Quran ini bukan buku sejarah. Ibu bapak, Al-Quran ada ilmu pengetahuan. Walaupun Al-Quran ini bukan buku ilmu pengetahuan. Saya harus sampaikan semalam bagaimana Isaac Newton menciptakan teori gravitasi, ngambil codingnya dari Al-Quran. Bagaimana Albert Einstein menciptakan teori relativitas, ngambil codingnya dari Al-Quran. Bagaimana Alexander Graham Bell dan Nikola Tesla menciptakan listrik, ngambil codingnya dari Al-Quran. Bagaimana Carl Benz, Gottlieb Daimler, Wilhelm Maybach menciptakan mobil, itu pun mengambil codingnya dari Al-Quran. Bagaimana Wright bersaudara menciptakan pesawat terbang, bagaimana mesin jet yang bisa mengantar kita dari Jakarta ke Jeddah,
cuma 9 jam dari yang sebelumnya berhari-hari bahkan berbulan-bulan naik kapal laut cuma untuk sekedar labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu pun berbulan-bulan. Ada mesin jet ditaruh ke pesawat terbang Jakarta Jeddah cuma 9 jam. Itu pun ngambil codingnya juga dari Al-Qur'anul Karim. Energi geotermal ngambil codingnya bisa tercipta dari Al-Qur'an. Energi matahari, solar panel, solar energi bisa tercipta ngambil codingnya dari Al-Qur'an. Energi air jadi bahan bakar hidrogen, fuel cell ngambil codingnya dari Al-Quran. Padahal yang menciptakan semua itu bukan pemegang Al-Quran. Nah, kita sebagai pemegang Al-Quran, masa iya kita nggak tahu di Al-Quran ini ada coding? Coding untuk semua urusan. Ada coding untuk urusan jodoh. Ada. Saya masih jomblo, saya masih berjaka, makanya saya bisa ngomong kayak begini. Coding tentang jodoh ada. Coding tentang rumah tangga ada, coding tentang sains ada, coding tentang teknologi ada. Lahirnya kecerdasan buatan artificial intelligence itu pun ngambil codingnya dari Al-Quranul Karim. Lahirnya teknologi humanoid, robot berbentuk manusia, bahkan android lebih mirip manusia lagi walaupun dia robot, ngambil codingnya juga dari Al-Quranul Karim. Kereta cepat Shinkansen ngambil codingnya juga dari Al-Quran. Bahkan mohon maaf, yang paling simpel aja, ini air mineral ini kalau dibacain ayat Al-Quran, disinilah letak coding yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana air ini bisa menjadi sebuah air yang bersih, air mineral yang bisa kita minum ini. Dari kita ngambil dari air gunung bisa jadi air minum, bahkan ngambil dari air laut bisa jadi air minum. Ini semua anak codingnya dari Al-Quran. Ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Bu. Amin, ibu-ibunya nyaut. Oleh karena itu, dikit lagi ya. Oleh karena itu para hadirin yang mulia, bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Jangan disia-siakan untuk membangun generasi Indonesia yang Qur'ani. Qur'ani itu artinya nafas kita nafas Qur'ani, mata kita mata Qur'ani, tangan kita tangan Qur'ani, kaki kita gerakan Qur'ani, mulut kita lisan yang Qur'ani, hati kita hati yang Qur'ani, bahkan tidurnya kita pun adalah tidur yang Qur'ani. Wafat pun kita wafat sebagai insan Qur'ani. Wafat sebagai insan Qur'ani ada keistimewaannya sendiri. Kenapa? Satu, jasad kita nggak akan dimakan oleh binatang bumi, nggak akan dimakan oleh cacing tanah, utuh bahkan setelah berpuluh-puluh tahun wafat. Contoh siapa? Allahyarham Bahmun. Bahmun tahu orang Rembang. Ada yang orang Rembang nggak di sini? Nggak ada ya? Rembang Jawa Tengah. Ada yang orang Rembang? Nggak ada ya? Bahmun, Kiai Haji Maimun Zubair rahimahullah, meninggal 2019. Digali kuburnya sekian tahun kemudian, meninggal di Mekah pas lagi haji. Dimakamkan di Ma'lah, nggak jauh dari Masjidil Haram. Begitu bertahun-tahun setelah meninggal, jasadnya utuh. Kenapa? Karena Bahmun adalah insan Qur'ani. Wafat sebagai insan Qur'ani, satu, jasadnya tidak dimakan bumi, binatang bumi. Yang kedua, mudah menjawab interogasi malaikat mungkar dan nakir. Tiga, ketika bangkit dari kubur, menghadap Allah pada saat yaumul mahsyar, yaumul ba'as, yaumul taqabun, yaumul din, diberi kemudahan. Bahkan mohon maaf, kalau kita hafal Al-Quran, Allah berikan syafaat kepada orang-orang, Allah berikan kita syafaat untuk menolong orang-orang yang dicintai. Mau nggak Pak seperti itu? Ibu-ibunya mau, bapak-bapaknya menang wae, kumaha tuh. Bahkan ketika anak-anak yang Qur'ani
insya Allah akan memberikan mahkota bagi orang tuanya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Ya, sudah setengah jam. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat malam nuzul Quran 1446 Hijriah. Sambutlah malam nuzul Quran ini dengan luar biasa. Jangan sambut malam nuzul Quran dengan biasa-biasa saja. Jangan jadikan Al-Quran ini hanya sekedar bacaan yang biasa-biasa saja. Tapi Al-Quran ini harus kita tancapkan ke sini dan di sini. Jadi kita hidup bersama dengan Al-Quran. Goal terakhir kita adalah menjadi the living Quran, alias Al-Quran yang hidup. Jadi Al-Quran apa, Bu? Al-Quran yang hidup bersama dengan Al-Quran. Dan kita bagikan ilmu Quran kepada orang-orang yang membutuhkan, supaya makin banyak lagi orang yang suka dengan Al-Quran, makin banyak lagi orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Mohon maaf lahir dan batin pada yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau mungkin ada yang merasa sakit hati atau bagaimana. Kalaupun salah datangnya dari saya sendiri, kalau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan sebuah pantun sederhana. Ibu-ibu jangan sakit hati kalau dikerok. Kalau dikerok, karena dikerok adalah obatnya masuk angin. Saya cukupkan sekian. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.